Al-Waqiah 62 sekarang tadi ya. 62 yang mana nih? Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tazakkarun. Itu ya. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nyambung sama sebelumnya kemarin ya. Penciptaan yang dimaksud adalah langit, bumi, dan termasuk kita hingga kita dibangkitkan. Jadi ceritanya ada orang yang menyangkal, membantah kenapa dibangkitkan ya, kenapa ada orang setelah mati dihidupkan. Dia lupa kamu dulu nggak ada, sekarang diadakan, kata Allah. 63-nya afara'aitum ma tahsun. Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Ya, bisa benih secara zahir itu benih tumbuh-tumbuhan atau benih keturunan generasi kita ya. Allah nanya, pernah enggak memperhatikan? Terus proses pertumbuhannya kata Allah apa? 64-nya ya. Lau nasya'u laj'alnahu khutaman fadaltum tafakkahun. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Coba Cina misalkan, Cina kan hebat dalam teknologi ya, bisa memproses, mencangkok semua jadi jumbo lah gitu ya, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang buahnya kecil bisa besar oleh Cina. Tapi tanya sama Cina, bisa nggak bikin biji? Bisa nggak bikin bijinya? Profesor apa saja yang jago, kita proses di sini nih, menumbuhkan itu. Dia hanya sekedar ada media menumbuhkan dengan cepat. Ya ada memang. Ya. Tapi siapa yang bikin bijinya? Bisa nggak dibikin biji? Lalu tanya siapa yang menumbuhkannya, yang proses itu. Gak usah besar-besar deh kata Allah. Toge dulu toge. Kalau dia kan suka di anak-anak sekolah tuh, semua pasti ngalamin tuh, bawa biji toge kacang, taruh di gelas ya kan, ada medianya tuh, styrofoam ada kertas ya, nunggu. Tahu-tahu ke sekolah udah jadi. Itu kalau gurunya cerdas, siapa yang numbuhin? Ya. Bukan guru, bukan anak, bukan media, Allah. Apalagi ditanya siapa yang bikin bijinya? Apa tumbuh dengan sendirinya, apa jadinya sendirinya? Itu Al-Waqiah itu. Jadi ingat Al-Waqiah, ingat ke situ ya. 65-nya inna lamughramun bal nahnu mahrumun afaraitumul ma'allazi tasrabun sampai 68-nya. Sekiranya kamu kehendaki niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Mudah bagi Allah kalau Allah maha keras ya. Dan lihat sebelumnya, kaum sebelumnya yang membangkang, Quran selalu menceritakan sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Sudah nggak bisa bikin biji, padilah gitu ya, yang menumbuhkan juga Allah. Kalau dia sombong nih saya yang bikin hijau, yang bikin kuning, saya semprot, saya pokoknya saya pelihara, saya jaga. Iya, begitu paginya mau panen, siap-siap menghitung untung, ya
detik-detik mau panen besoknya, tengah malam Allah kirim hama. Gak usah hujan gede lah, gak usah banjir, Allah kirim hama miliaran belalang. Habis gak? Tuh Al-Quran sering menceritakan tuh. Pagi harinya dia terheran-heran, kemana? Kalau di kisah di Al-Kahfi itu pohon anggur, ya begitu panen hilang semuanya, kebakar. Termasuk kita hari ini. Detik-detik mungkin mau panen, detik-detik mau dapat hasil, karena lupa sama Allah, ingatnya hasil melulu, lupa proses, lupa siapa yang membuat proses. Padahal semuanya Allah. Kita hanya bergerak, berdoa dan ikhtiar. Kalau belum ada rezekinya, ya nggak ada. Disebut rezeki itu bukan yang numpuk, bukan yang sini. Rezeki itu sudah melintasi hilangnya rasa di tenggorokan. Oh enak ya, nah itu rezeki itu. Tapi sampai di mana enaknya bu? Ngomong enak tuh enak ya sampai di mana? Udah kesini enak gak? Nggak berasa. Tapi gara-gara segini saja nih kalau makan di rumah, ibu masak nggak enak, suaminya pernah marah. Hati-hati juga. Gak enak, masih dimasak nih. Padahal begitu dia makan nekat terus dia makan, udah lupa kan, udah kesini udah campur aduk. Tapi masalah itu karena setan tahu di rasa itu ada peluang untuk ngacak-ngacak. Kayak tadi, setan sangat tahu betul kalau perempuan diem di kasur, bukan tidur melulu, bukan ya. Tidur bukan, di kasur itu artinya itu apa namanya? Kinaya. Kasur itu kan kamar, include ya segala macam kebutuhan rumah tangga di kasur apa? Dapur, bukan bawang matrasi doang kan isinya. Bahkan sekarang dapur ada wifi, ada TV-nya, enak banget. Ya. Sumur, kesannya sumur tuh gini bulat, ya kan? Ada nyelumut gitu, ada jelek, ada belatung. Sekarang di kamar mandi juga ada wangi, bisa ngopi. Iya kita loh, ibu yang bukan laki-laki, ibu yang nampilkan. Enggak, saya nggak merasa terkangkang dengan sumur, kasur dan dapur. Arti di ruang 3 itu kalau istiqomah perempuan nggak keluar, sekalipun keluar dia ada izin dan ridho suami, aman udah. Perempuan sekarang malah menghantam pernyataan tadi, nggak ada perempuan di dapur, sumur, kasur. Nih tampil bahwa dia berpolitik, dia berdemo ria, dia ikut cuap-cuap memelin pemimpin. Gak ada sumpah serapah dari orang beriman. Yang ada doa yang ikhlas tengah malam. Kalau kejadian orang beriman sama orang beriman saling sumpah serapah, orang kafir itu ketawa. Ngomongin anak kandung aja kita nggak boleh bu. Ini punya anak kandung agak nakal dikit, mengalami masa-masa remaja, ibu omongin ke tetangga, nggak boleh. Anak sendiri itu aib sendiri. Kalau orang lain tahu ya minta ampun pada Allah. Karena hidayah itu nggak ada hidayah warisan, hidayah pemberian, nggak ada. Yang mentang-mentang anak kia, bapaknya kia, anaknya ulama, belum tentu. Nabi Nuh seorang nabi dekat dengan Allah, anaknya pembangkang, istrinya ngebandel. Bukan untuk ditiru, tapi dipelajari. Yang namanya hidayah itu bukan hadiah, bukan pemberian, tapi hidayah itu pemberian yang Allah Maha tahu siapa yang berhak. Ketika Rasulullah nangis, ya Allah kenapa pamanku, paman banyak berkorban sejak saya kecil digendongnya, sejak saya nikah, sejak saya susah, hingga saya sekarang bisa berdakwah luas kemana-mana. Dialah Abu Thalib menjaga siang dan malam. Sekarang sakaratul maut, ya Allah izinkan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Nggak mau. Banyak beramal soleh di dalam Islam sampai menjagai Nabi, tapi karena Allah tidak memberikan hidayah, malah turun wahyu, turun Quran.
Surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wallahu ya'lamu bil muhtadin. Itu terus dihafalin tuh. Yang tentang ibunya ustazah, anaknya ustaz. Kalau dia nggak taat sama Allah enggak. Karena ada kalimat wallahu ya'lamu bil muhtadin, dan Allah sangat tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Yang jelas yang berhak mendapat hidayah orang nggak musyrik, satu nggak musyrik, bertauhid dulu, modal dasar. Yang kedua siap mengikuti Rasulullah, niat dulu itu mudah, hafalan mudah, baca Quran nikmat, sholat nikmat, semua ibadah nikmat. Tapi kalau dengar panggilan azan beban. Denger aja, denger ngaji, ayo ngaji bu, udah beban tuh. Aduh, ya gimana tuh? Ya, jadi hidayah itu mutlak. Allah tahu nih, Allah sangat tahu siapa yang berhak. Oh nih berhak nih, satu nggak musyrik kepadaku. Ya. Kalaupun dia pernah musyrik, dia pernah bertobat. Oh jadi intinya Abu Thalib itu menjaga Rasulullah bukan karena Allah, menjaga Nabi Muhammad karena dia keponakan. Ya kan? Karena dia saudara. Berarti kita juga niat ngaji karena apa? Saya ngaji karena gak enak. Maka waktu matinya gak enak nanti. Saya ngaji karena si fulan. Saya beramal karena si fulan. Saya sedekah karena si fulan. Itu Abu Thalib. Begitu matinya susah. Allah gak tolong. Maka memperbaharui niat, menjaga niat dan menguatkan niat selalu diperbaharui. Dengan apa? Dengan ilmu tadi. Kita lanjutkan. Tadi berapa ya? Sekarang 67 ya. 67-nya. Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun, hilang, padahal di dalam hitungannya saya besok panen. Saya dapat untung, tengah malam datang hama, habis semua. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ini air tuh. Kan kalau minum nggak mikir kayak ontak, klok ya. Sampai Allah nanya, Bu, kenapa Allah nanya air itu dekat dengan kita? Bahkan tubuh kita nih cairannya lebih banyak daripada cairan yang lain. Pasti cairannya air. Tubuh kita nih air, 80% lebih air. Makanya Allah sederhana nanya tapi luar biasa. Pernahkah kamu memperhatikan air yang diminum? Tadi habis minum kita. Maka Rasulullah kalau minum itu luar biasa beradabnya. Apalagi minum air jam-jam. Karena air minum itu media. Bisa dijadikan obat. Ya. Minumnya pakai bismillah dulu, duduk dulu. Ada apa dengan air ya? Luar biasa. Kamukah yang menurunkan air dari awan atau kami yang menurunkannya? Jelas kita orang beriman, begitu air turun dari langit, Allahumma shayyiban nafi'an. Adab kita tuh ya, ketika turun hujan. Rasulullah kalau hujannya gelap, gulita, mendung, itu was-was. Nabi saja kalau lihat cuaca mendung, was-was dan ada petir, Nabi was-was. Nabi mundar mandir, takut kiamat terjadi. Makanya ada doa hujan biasa, ada doa petir, ya kan? Ketika ada petir, Allahumma latak tulna. Terus hafal nggak tuh? Anak TK hafal? Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala. Oh, ya. Sampai hujan ada doanya, sampai petir keluar ada doanya, perlindungannya. Ya. Berarti kejadian apapun di dalam dunia ini senyawa dengan orang beriman mah. Dengan adab doa, bahkan minta, ya Allah jangan kau azab dengan petir ini,
jangan kau siksa dengan marahmu, ya. Pantas Nabi agak was-was ketika terjadi mendung. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Kan katanya air itu hujan itu dari laut ya, penguapan ke atas kan, ya, awan menjadi hitam. Kan kalau air laut asin bu, begitu sedot ke atas turunkan asin nggak? Kalau asin keringat itu ya. Sendiri. Kok asin hari ini air hujannya? Enggak, itu keringat ya. Yang enggak mandi-mandi seminggu kali. Maka pernah kamu perhatikan tentang api yang kamu nyala? Ibu kenapa? Tadi air, sekarang api. Air dan api tiap hari kita berhadapan. Ya, kompor. Berarti sekarang kalau nyalain kompor harus berada, berdoa, ya. Lagi kompor, api, ya. Api kecil menjadi sahabat, sudah besar, kecil jadi kawan, besar jadi lawan tuh api bu ya, bahaya. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkan? Jawabannya selalu ada dalam tauhid. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan dan bahan guna untuk bagi yang musafir. Kenapa? Dulu kalau di padang pasir, ya beda, di sini udah banyak listrik. Kalau di kampung lah, masih padang pasir sebelum ada listrik, itu kan obor, ya kan? Atau daun apa? Kalau di kampung tuh, daun kelapa tuh, apa namanya, belarak. Tuh kalau dulu saya mondok ngaji itu, bawa tuh, ya nanti pulang nyalain ini. Sekarang udah ada listrik. Hakikatnya apa targetnya? Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. 75. Ya, kita rampungan lah ya, 75 sampai 90 berarti. Waktunya sampai berapa sih? 96 kan? Apa 75? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang gemintang. Bintang di atas planet sana, ya. Ada ribuan, bahkan jutaan, lebih bahkan miliaran di ruang angkasa sana yang tidak bersenggolan, tidak bertabrakan. Mereka berjalan sesuai dengan manzilah-manzilahnya, apa tempatnya masing-masing. Nanti terjadi kiamat baru tuh seliwuran, tabrakan. Sekarang masih taat kepada sistem peredaran alam, termasuk bulan, bintang. Dan sesungguhnya benar-benar sumpah besar sekiranya kamu mengetahui. Wa innahu laqasam, qasam itu sumpah. Semua ciptaan Allah di atasnya sumpah. Waktu per detik sudah disumpahin. Maksudnya apa? Kalau dia tidak menggunakan waktu, sumpah, kena sumpahnya Allah apa? Rugi, kualat kalau bahasa kita mah. Ya. Judulnya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin. Dan ini Al-Qur'an, sungguh nih, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini sangat mulia. Alhamdulillah, ya. Bentuk kita memuliakan Al-Quran, maka setiap ngaji tidak pernah kita lepas dari pegangan kita. Memuliakan, sebelumnya wudhu dulu, ya, beradab. Nggak wudhu juga nggak dosa, tapi lebih beradab. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, kalau bisa beli tuh bu ya, nama bukunya At-Tibyan.
Penulisnya Imam An-Nawawi. Semua usahakan beli ya, tipis kok. Kalau susah nyari, ya suruh saya nyari tadi. Siapin aja TF-nya. Tipis. Kalau di pondok tuh wajib punya. Kenapa? Itu salah satu buku kitab mempelajari bagaimana sikap dan adab kita terhadap Quran. Sampai-sampai mau baca ini kan kalamullah, mujizat suci. Bahkan di sana nggak ada yang megang kecuali malaikat yang dimuliakan. Itu gosok gigi dulu, ya, menghadap kiblat. Kalau tadarus di rumah ya, berkhidmat dulu. Sebelum baca Quran saja udah banyak yang dipersiapkan. Karena kita akan bercakap-cakap, akan berkalam-kalam, berbicara dengan Allah. Ibu ketemu Bu Lurah aja, Bu Camat gimana? Runduk-runduknya. Waduh, datang artis sekolah gitu. Ya. Orang lah, itu orang yang dimuliakan. Padahal ini lebih. Innahu nun taukid. Innahu ini. La Qur'anun karim, lamnya lam taukid. Tidak ada yang paling mulia. Tidak ada perkataan yang paling mulia. Kadang-kadang fitnah kita, dia lebih mendengarkan kata gurunya karena udah membabi buta taklidnya. Dia lupa perkataan yang paling mulia adalah Quran. Berarti kalau begitu, yang hadirnya saja, yang duduknya saja, yang mendengarkan saja, yang membaca saja, apalagi sampai mengetahui isi dan kandungannya, sampai dia berdakwah, berwakaf setiap bulannya. Berwakaf Quran tuh nggak fokus ke Quran, Bu. Ya. Sarana juga termasuk. Jangan tertipu juga. Ya, membaca Quran nggak punya tempat gimana? Dan alhamdulillah terkumpul kemarin dana, saung kita ambruk 1. Pas banget ya. Jadi karena hujan terus-terusan, dari 5 saung 1 ambruk. Udah yang besar mau udah nggak ke ini ya. Pas dia WA pas kita minta uang kemarin tuh. Kita beliin papan. Itu sarana itu. Al-Quran mah semua seolah terfokus di Qurannya. Saya wakaf Qurannya. Jangan lupa sarananya. Karena Islam itu bicara tempat, orang, sistem. Makanya kalau belajar bahasa Arab ada isim makan, isim fa'il, isim zaman. Itu Islam. Jadi ada yang mewakafkan tempatnya, ya, ada yang mewakafkan sistemnya, kurikulumnya, medianya, dan ada orangnya. Oh, tempatnya bagus, sistemnya hebat, orangnya nggak ada. Mau diapain? Saya bukan promosi, ini iklan akhirat. Di sana santri 50, ya, gurunya yang 2, yang 1 sudah stroke, yang 1 udah akut. Tapi ada regenerasi ya. Gak bayar, 1000% gratis. Dari kita banyak nih nyumbang, ya. Dan dari sahabat yang lain. Dan ini saya niatkan, kecuali kalau udah nyerah, saya nyarinya, semua udah nyerah, saya wakafin. Ya, jadi lembaga. Kayak saudara saya yang di Mamijahan, udah nyerah, wakafin, ada 6 hektar. Langsung Pak Menteri yang ngelolanya. Sebentar lagi 2006 nanti punya pesantren besar. Sementara saya masih bukan mampu, masih ada. Artinya pengen keringet dulu dah yang masuk. Itu Bu. Ya. Di memuliakan Quran bukan hanya tadi bentuk Quran saja, tapi 3 ikut. Sarananya, orangnya, ya, dan waktu atau manajemennya. Terus baca ihdinas siratal mustaqim. Coba apa yang terbayang? Sepakat
waktu baca di sholat 17 kali, di wajib 17 kali aja di sholat tuh baca ihdinas siratal mustaqim. Doa nih. Kalau hasil doa iya nih. Itu pemberian. Coba apa? Kan sepakat ihdinas siratal mustaqim itu Islam, Bu. Islam. Ya Allah, saya minta Islam. Kan udah KTP udah Islam, nama udah Islami. Terus berhenti minta. Kok nggak berhenti? Nabi sampai wafat. Ternyata yang diminta, iya global Islamnya, tapi include ada orangnya siapa. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan nyambung. Ya Allah, saya minta jalan yang lurus. Yahdi inna hadzal Qur'an yahdi lilatihi aqam. Oh, petunjuknya Quran. Orangnya minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Orangnya petunjuknya Quran, orangnya yang ikut Nabi, yang ikut sahabat, yang ikut orang-orang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Ketemu Nabi sudah jauh, sahabat sama, orang yang mati syahid juga udah nggak ada, udah duluan. Tinggal orang-orang yang soleh. Tugas kita hari ini nyari orang yang soleh, menjauhi orang yang salah. Tidak ada kesolehan kecuali yang dekat dengan Quran. Coba ibu pakai apa? Enggak, yang soleh itu yang selalu pakai peci suaminya, yang selalu pakai jilbab, selalu pakai itu soleh zohirnya. Standar kesolehan tuh sedekat apa dengan Quran dia? Udah nggak ada lagi. Makanya ulama-ulama dulu sebelum hafal hadis, hafal kitab yang lainnya, bikin fikih yang lainnya, syaratnya hafal Quran dulu, Bu. Sekarang belum pada hafal Quran, baru hafal beberapa ayat, baru belajar baca tahsin, udah pada bikin dewan fatwa, sesat tuh, salah tuh. Wah, apa? Ya ngaco akhir zaman ini. Kemuliaan, kesolehan, standarnya yang benar sedekat apa dengan Al-Quran. Maka tadi Al-Waqiah 1 masuk, di Rajab nanti ditarik lagi tuh Al-Muluk, gantinya masih rahasia, bisa Yasin ya. Biar aja kan metode kita ini ya. Di lain nggak ada. Ibu ngaji kok nggak lain nggak ada sih, ya beda metode. Setiap ustaz, setiap guru, murabi punya metodenya masing-masing untuk memajukan dan menjaga jamaahnya dari kualitas kesolehannya. Ya, kalau zikir, alhamdulillah dan sholawat itu belum diketuk palu, tapi kudu diamalkan. Sholawat 100 kali sehari. Wah, ini ngaji tambah ribet ini. Ya. Jangan-jangan lama-lama habis nih pakai zikir nih. Setan tuh hati-hati ya. Ada yang lihat, wah ngaji mulai berat nih. Ini jangan-jangan suruh ngapal se-Quran ini. Ya. Iya, hati bisikan. Jadi include ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta sistem Islam yang apa? Minta orangnya yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan orang yang maghdub dan yang zolin. Amin. Lengkap, minta orang yang soleh tapi nggak mau sama orang yang salah. Lucu nggak tuh? Dimintanya gitu, tapi setelah sholat ngumpulnya orang salah melulu. Ketawa nggak tuh malaikat yang nyatet tadi waktu sholat? Kamu tadi waktu baca Al-Fatihah minta kepada Allah Islam yang lurus, orang yang lurus, tempat yang lurus. Begitu udah ngaji, kenapa bengkok terus? Katanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya, Bu? Di situ. Jawab, jangan Fatihah dulu luput itu.
Ingat kuncinya sholat di Fatihah. Ingat ghairul maghdub. Enggak. Saya enggak mau. Itu. Saya enggak mau maghdub. Saya enggak mau orang zalim. Nanti lengkapnya tafsir Ibnu Katsir itu. Apa artinya? Nah, bukan jalan. Ya Allah, saya nggak mau jalan. Jalan yang mana yang nggak mau? Yang goiril, bukan yang itu. Yang magdub dan yang zolin. Saya nggak mau ngumpul sama magdub, nggak mau sama zolin. Magdub tuh Yahudi, zolin tuh Nasrani. Zolim, orang zolim. Ya, manis itu kan terjemah bukan tafsir. Beliau tafsirnya. Oh, saya nggak mau sistemnya, budayanya, tradisinya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sering ulang tahun. Kenapa niru Nasrani Yahudi? Oh, sholatnya baru sekedar umat kami Fatihahnya, atau fokus di panjang pendeknya, lupa makna yang sesungguhnya. Di sana kita minta jalan yang lurus, orang yang lurus, bukan jalan yang itu, dan yang itu nggak mau. Maka diaminkan. Saya juga amin. Saya juga butuh sama sepakat. Kenapa assalamualaikum bubar nggak pernah kenal? Berantem satu shop gara-gara NU Muhammadiyah. NU sono, ya Muhammadiyah, HTI, Jemaah Tabligh. Itu Islam semua nggak mau. Orang mau soleh itu bagus, orang mau bener luar biasa. Tapi ngaku paling soleh iblis, ngaku pengajian paling bagus setan. Merasa paling soleh itu setan, bu. Kan iblis begitu. Saya lebih baik daripada Anda. Pengajian lebih baik dari pengajian situ. Di tempat saya begini. Nah, Allah nggak butuh ilmu kita. Ilmunya iblis lebih luas daripada malaikat. Dekatnya iblis lebih dekat daripada malaikat. Ini belum ada Nabi Adam ya, belum. Ceritanya Nabi Adam belum muncul. Azazil itu kekasih Allah, makhluk yang paling taat. Kayak apa tuh? Usianya ribuan tahun. Kayak pengalamannya? Tinggal sudah di surga, enak banget. Dengan Allah ngobrol tiap hari. Satu saja merasa paling baik, nyelip di hatinya. Dekat dengan Allah di jauh, surga di neraka, azab selama-lamanya. Lah kita dengan Allah pun kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh, mungkin dekat-dekatnya jarang. Surga baru lamunan doang, surga ngelamun, surga. Ya kan? Orang ngelamun doang gitu surga. ilmu Al-Fatihah ayatnya masih ngarung ngidul, udah ngerasa paling baik. Ya Allah, ya Robbi. Kalau bahasa spekulasi mah mendingan iblis deh, merasa paling baik, udah ngerasa di surga lama ribuan tahun, dekat sama Allah udah pernah, ilmunya luas. Itu kalau ngomongin masalah negatif. Ya, kenapa agak panjang pembahasan masalah Quran? Karena Quran adalah wahyu, perkataan sekaligus mukjizatnya Kangjeng Nabi. Kalau mukjizatnya Nabi bisa membelah bulan, kan udah selesai. Wal qamar. Bisa apalagi banyak mukjizat secara langsung dan tidak diulang lagi. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, bisa ini, bisa itu. Selesai sudah. Tapi kalau Quran mukjizat sampai kapan, Bu? Sampai tahun berapa? Batas expire-nya bukan tahun. Ini Quran berlaku sampai tahun 3000 ya. Nggak ada. Quran berlaku sampai kita wafat dan sampai hari kiamat tiba. Berarti saat kita megang detik ini statusnya apa nih? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran ini adalah sangat mulia.
berarti yang megangnya mulia, yang dengarnya ikut mulia, tempatnya juga kebah mulia, suasana pun menjadi mulia, yang mendengarkan saja dia mendapatkan rahmat kemuliaan. Apa? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Asal dengerin, bukan mencemooh. Termasuk ibu pulang nih atau malam hari keluar rumah mau ke warung, ya, tetangga lagi baca Yasin, dengerin sambil jalan. Jangan, ini ahli bid'ah baca Yasin nih. Ya. Orang baca Quran caci maki. Denger saja, denger. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apalagi dengernya? Diam, khusyuk, menyimak. Fastami', menyimak, rahmat. Bagaimana dia menjelaskan, mendakwahkan, membangun pesantren, menjaganya, kayak apa mulianya? Kapan mulianya di dunia? Bukan sekarang dimuliakan, dihebat-hebatin, dipiralkan jadi orang, bukan itu tujuannya. Tapi mulia di sisi Allah. Tuh, ya, ayat yang 77 ini menjadi pokok penting dalam bahasan. Kenapa? Fi kitabim maknun, mulia di dalam kitab yang terpelihara. Jadi ada sumber kitab, ada perpustakaan ibu. Allah punya perpustakaan namanya Lauhul Mahfuz. Ditarik satu, ilmu Allah turun satu nih, satu saja. Kitab, Taurat, Injil, Zabur dan Quran satu. Ini satu. Sisanya ilmu Allah masih terpelihara. Ini masuk. Ini setetes ilmu Allah yang Allah turunkan. Tapi di dalamnya mengandung informasi yang Allah miliki semuanya. Karena kitab ini adalah kitab yang paling mulia. Kalau kita punya buku dokumen, ya, satu dokumen itu mewakili yang lainnya di Quran. Walaupun kata Allah hanya setetes, berarti nggak semuanya. Nabi saja 124.000 nabi, Rasulnya 313, yang jadi ulul azmi, yang wajib diingat 25, yang jadi ulul azmi 5, yang wajib dicontoh 2. Dan yang paling mulia cuma satu. Nabi Muhammad itulah mewakili kemuliaan Nabi yang lainnya. Jadi kalau kita mencintai Nabi, bersolawat kepadanya, ikut kepadanya, sudah mewakili. Ini kan habis bulan Safar, Rabiul Awal itu musim apa kita? Musim Muludan. Nggak apa-apa, kerjakan media untuk mengingat betapa di bulan itu cahaya muncul yang bawa ini. Jadi mutiara tersimpan di Al-Waqiah adalah surat 77-nya, ayat 77-nya, yaitu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ada yang menerjemahkan ini menyentuh Quran harus wudu dulu, ada secara zahir. Tapi mana sesungguhnya adalah di sana. Di perpustakaan Allah tidak ada yang satu pun menyentuh. Gak ada yang berani kecuali malaikat yang disucikan, penjaga Lauhul Mahfuz. Jadi malah di perpustakaan Allah bahasanya itu gak ada yang masuk, Bu, kecuali malaikat yang disucikan. Keluarlah dari perpustakaan Allah yang suci. Ya ini per hurufnya 10 kebaikan. Jika mentaati perintahnya, hukum undang-undangannya, undang-undang nikah, ya, undang-undang cerai, undang-undang muamalah, undang-undang bisnis, undang-undang politik, undang-undang negara, rumah tangga, pribadi, sampai undang-undang mata juga harus ini, Bu.
Mata ibu dan mata saya ada undang-undangnya. Jangan lihat kalau bukan yang hak dilihatnya. Jadi undang-undang tuh nggak pokok undang-undang politik, pusing kita. Ya, undang-undang politik petugasnya negara dan orang-orang yang menjadikan yang ditugaskan. Kalau undang-undang mata kan semua orang ada mata. Bahkan dari mata inilah semua yang lihat mampir di hati. Ya, ibu mampir di tetangga, TV-nya 2 meter tingginya, lebarnya 5 meter. Ntar pulang ke rumah cerita nggak sama suaminya? Minimal cerita, nggak minta. Ya. Tapi kan isyarat itu, isyarat. Bapak tadi saya mampir di tetangga, TV-nya ya 2 meter pak, ini 2 meter. Enak tuh kalau nonton kayak serasa kita di dalam tuh pak. Suami cerdas tahu lagi minta nih. Makanya mata itu begitu melihat yang aneh-aneh atau yang baru dilihat, masya Allah, tabarakallah. Jaga dengan masya Allah. Karena ain itu bahaya. Ain itu bisa melihat dan dilihat orang. Pandangan yang ditumpangi setan, jin, namanya mata. Ain. Itu dikena ain nih. Anak kita, jangan sering dibawa ke anak yang liar, nggak pernah ngaji, yang kalau ngamuk ibunya pukulin, tendangin. Maaf, ibu pulang ke rumah, anak niru langsung, tuh kena ain. Sampai wakunu ma'asodikin, bergaulah dengan yang sodik. Nih kamu kalau belum sama ibu nih ya, dia satu pengajian itu diarahkan. Oh, anak satu ketemu, bibi ada jamaah abi tuh yang kecil. Ya kamu nanti main sama anaknya ya. Itu satu pengarahan. Ya ada regenerasi. Bukannya nggak mau gaul ya, tapi tadi mata ini ya Allah. Ya saya juga kalau orang tuh lihat pasti belum cerita, ya, bisa minta atau bisa yang lainnya, itu tergantung tafsirnya ya. Tanzilum mirabbil alamin, diturunkan dari Rabb, dari Tuhan Rabb mereka seluruh alam. Yang turunnya di Ramadan, yang bawanya Jibril, ya Bu ya. Prosesnya nyicil 23 tahun kurang lebih ya. Kita rampungkan. Ini karena masih membahas Quran ya. Apa bihadzal hadis yantum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh ini berita? Disepelekan nih cerita. Atau sampai kalimat bosan tuh ngaji Quran dulu. Yang lainnya dong. Berarti maaf. Al-Waqiahnya gagal. Orang yang sudah hafal Al-Waqiah sudah memposisikan Quran tuh yang paling mulia. Beritanya nggak ada yang remeh-temeh. Semua berita yang di sini itu mengandung hikmah dan obat hati. Apakah menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kata Allah, wa taj'aluna rizqakum anakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Malah punya rezeki, semakin punya mobil, punya motor, punya rumah, semakin jauh dari Quran. Ya Allah, kata Allah, rezeki yang aku berikan kepadamu justru untuk menghadang Al-Quran, untuk melawan aku. Wah bahaya nih. Pak maaf saya nggak sempat lagi ngaji sekarang, saya sibuk Pak. Ada yang begitu enggak? Wah ya'udzubillah. Maaf saya nggak bisa ngaji lagi, sibuk dunia, sibuk warung, sibuk pasar. Bakal Allah tambah kesibukannya. Istijroz, ketika pintu-pintu kemewahan dibuka, dia nggak sempat lagi, sampai mati pun nggak sempat baca kalimat la ilaha illallah, padahal berang sejenak saja. Kenapa? Allah membalasnya karena kamu tidak ada waktu menyebut namaku dan tidak ada waktu memuliakan Quran. Maka hari ini kau rasakan
silahkan cari yang kamu kejar. Bahkan nanti di padang mahsyar, dunia yang ia kejar, rumah, mobil, kendaraan yang semua untuk melawan Al-Quran, akan berubah menjadi ular yang besar, ular besar, bening seperti kaca, di dalamnya numpuk semua barang, sendal jepit, jemuran, gosokan, kesetan, ulekan, ada tuh di perutnya. Jadi ular, dia ngejar-ngejar terus. Kata ular tadi, kenapa kamu lari sekarang? Padahal dulu kau yang mengejar aku siang dan malam. Ngeri ya kalau sudah begitu. Jadi ayat 82-nya Allah menegaskan. Apa penegasannya? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan, untuk melawan. Ya Allah. 83-nya, falaula idza balagatil hulqum wa antum hinaidin tanzurun wa nahnu aqrabu ila minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Detik terakhir kita berpisah dengan Al-Waqiah. Iya. Hariannya, tapi tetap secara sunnah ibu baca nggak? Tapi fokusnya Rahman ya. Rahman dulu, Ar-Rahman. Jawabannya kita habiskan. Maka kalau begitu kepada yang kaya tapi mendustakan Quran, maka kalau begitu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai kerongkongan, bisa nggak? Duit yang kamu punya, harta yang kamu miliki, nego sama Ijroil, tahan 2 minggu dulu. Saya mau baca Quran, nggak bisa. Ya. Sampai kerongkongan, nggak bisa. Dan kamu ketika itu melihat separoh barjah sudah kelihatan bu. Makanya orang yang sakaratul maut kan kosong tuh pandangannya, nggak ngenalin siapa lagi. Ternyata barjah itu dekat, depan mata kita, itu barjah. Saking dekatnya kelihatan. Kapan bisa melihat barjah? Ketika napas ke sana dan ke sini lagi. Ini barjah depan kita. Di alam yang nggak ada waktu lagi, bulan tak ada, matahari nggak bersinar, waktu udah nggak berlaku lagi, waktu udah nggak ada. Sungguh baru berasa di sana waktu sangat berharga. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sekejap saja, sekejap. Ya. Sekarang maka jangan menghamburkan waktu. Nanti pulang sejam kemudian zuhur. Setelah zuhur apa? Dirancang. Ya. Hari ke harinya. Terus dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Dekat banget bu. Ya. Tetapi kamu nggak melihat. Kita nggak melihat angin, tapi terasa nggak? Itulah barjah. Itulah alam yang sedang menanti kita. Itulah alam ketika ruh mulai dicabut sampai ke kerongkongan, baru terasa melihat jin, lihat malaikat, lihat alam yang terbentang, tapi nggak ada waktu. Waktu udah habis bu. Alhamdulillah yang punya waktu, jaga waktu, terutama yang 5 waktu. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah,
kuasai duit, harta, kamu nggak bisa mengembalikan nyawa, bisa nggak? Nggak ada. Sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kalau kamu berkuasa, yang udah mati tolong hidupin, bisa nggak? Cari mesin yang paling canggih, nggak bisa. Kalaupun ada, saya pernah ngelihat di rumah sakit yang paling mahal, itu napas buatan, napas. Ternyata bikinan, menghibur saudaranya masih hidup. Begitu mayat dibawa pulang, bergerak deh. Ternyata bergeraknya apa? Angin keluar. Ya, nggak bisa mengembalikan. Jika dia orang yang mati itu termasuk yang dekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki surga yang penuh kenikmatan. Itu golongan kanan. Ya, ingat tuh. Golongan kanan dan golongan sabik. Ingat kemarin Al-Waqiah ada 3 golongan. Golongan kanan dan sabik serta golongan kiri. Ya. Nih ceritakan nih terakhir nih oleh Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun dia, jika dia termasuk golongan kanan, maka salamun fasalamun laka min ashabil yamin. Malaikat datang berkata, fasalamun laka, selamat ya. Selamat bagi kamu karena kamu telah sabar. Sobartum, kalian setelah sabar. Di ayat yang di surat yang lain ya. Tapi sebaliknya, wa amma in kana minal mukazzibinaz zalin, maka adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan yang sesat tadi, yang golongan kiri, apa yang akan pertama ia rasakan? Baca 94-nya. 93-nya apa? Allah. Kalau golongan kanan dan golongan golongan sabik disambut dengan fasalamul laka min ashabil yamin, disambut dengan salam, selamat ya, selamat sukses. Begitu masuk surga, selamat, silakan. Tapi golongan kiri, begitu dijorokin ke neraka, apa yang dia dapatkan yang pertama? Maka dia disambut dengan siraman air yang mendidih. Allahu Akbar ya karim. Berasa enggak suaminya masuk ke rumah, istri nyiram, sudah pergi. Harus assalamualaikum, selamat. Kebayang nggak tuh disiram? Dan nggak bisa kemana-mana lagi, bisa kabur kemana lagi. Ya. Masuk dia. Setelah itu apa? Panuzulun min hamim, dan dibakar di dalam neraka. Wal ya'udzubillah. Siraman tadi seperti siraman bensin. Air bu, air. Kalau api sudah membakar, sudah menyala biru, disiram air nggak bakal mati, malah tambah gede. Ya. Sungguh inilah keyakinan yang yakin nggak bu? Dah tanam. Maka tugas kita apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanallah. Itulah cerita. Itulah kisah yang mulia. Ceritanya belum terjadi, tapi kisahnya nyata. Quran itu menceritakan kisah terdahulu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Juga barusan kita cerita, Quran itu sudah menceritakan yang akan datang. Itu cerita golongan kanan dan golongan sabik, golongan kiri yang sesat. Golongan kanan disambut assalamualaikum, golongan kiri sambut siraman air yang mendidih, langsung dikorek, dibakar. Cerita tadi yakin ya bu? Ainul yakin, hakul yakin, bahwa cerita tadi adalah skenario Allah yang ditayangkan kepada kita. Semoga di dalam surat ini kita digolongkan menjadi golongan ashabul yamin, golongan yang kanan, menyertai golongan sabik, itu orang-orang yang sabiqunal awwalun. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Al-Waqiah menjadi saksi bahwa kita pernah bersamanya.
ya beberapa lamanya. Ya, kita beralih ke Ar-Rahman, di sana Allah menanyakan itu betapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Barakallahu li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa faqih fid din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.